Hai, seperti yang kita tahu, dari kemarin kita berdiam diri di rumah. Kenapa? Mbak Coronanya lagi datang. Daripada kamu yang nonton bingung mau ngapain selama karantina ini, gimana kalau kalian dengeri aku jelasin materi sejarah dengan judul Organisasi Pergerakan di Masa Penjajahan Jepang. Yuk, cus! Yang pertama adalah organisasi 3A. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 Maret 1942. Organisasi ini memiliki 3 semboyan: Nippon, Pemimpin Asia, Nippon, Cahaya Asia, dan Nippon, Pelindung Asia. Organisasi ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin. Tujuan organisasi ini adalah menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Akan tetapi, pada 20 November 1942, organisasi ini dibubarkan karena tidak mendapat simpati rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 April 1943. Tujuan organisasi ini adalah membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Tetapi pada 1 Maret 1944, Putra dibubarkan. Kenapa? Karena Putra dimanfaatkan oleh kaum nasionalis untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang ketiga, MIAI dan Masyumi. MIAI atau MIAI kembali diaktifkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 4 September 1942. Perkembangan MIAI tidak berkontribusi terhadap pemerintahan Jepang. Oleh karena itu, pada bulan November 1943, MIAI dibubarkan dan diganti oleh Masyumi. Masyumi berkembang pesat dan akhirnya Masyumi berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antar tokoh Islam sekaligus menjadi tempat untuk menampung keluh kesah rakyat Indonesia. Yang keempat adalah Jawa Hokokai. Organisasi ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1944. Tujuannya adalah membantu Jepang dalam menghadapi sekutu di Perang Asia Timur Raya. Program kegiatan Jawa Hokokai adalah Jepang telah melatih para pemuda untuk menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat yang tinggi atau seishin, dan berjiwa kesatria atau bushido yang tinggi. Latihan yang diadakan Jepang biasa disebut Barisan Pemuda Asia Raya atau BPAR. Organisasi semi militer yang pertama adalah Seinendan. Organisasi ini dibentuk pada 9 Maret 1943. Tujuan organisasi ini adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah air. Organisasi ini beranggotakan pemuda berumur 14 sampai 22 tahun. Yang kedua adalah Keibodan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 29 April 1943. Organisasi ini beranggotakan pemuda berusia 25 sampai 35 tahun. Tugas organisasi ini adalah membantu polisi dalam menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Yang ketiga, Fujinkai. Organisasi ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi ini beranggotakan wanita berusia minimal 15 tahun. Loh, pada kayak umur kulaan. Tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui pendidikan dan kursus-kursus. Yang keempat, Barisan Pelopor.
Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 November 1944 sebagai hasil sidang ketiga Joseon. Yang kelima, Hizbullah atau Pasukan Sukarelawan Pemuda Islam. Organisasi ini didirikan pada tanggal 5 Desember 1944. Di istilah Jepang, Hizbullah disebut Kokyo Seinan Teishinti. Ada dua tugas pokok Hizbullah. Yang pertama sebagai tentara cadangan, dan yang kedua sebagai pemuda Islam. Organisasi militer yang pertama adalah Heiho. Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang. Tujuannya adalah membantu tentara Jepang. Kegiatan Heiho antara lain yang kedua adalah PETA, Pembela Tanah Air. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 2 Oktober 1944 atas usul Gatot Mangkupraja kepada Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Anggota PETA terdiri atas orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. Ada 3 tugas PETA, yaitu sekian penjelasan singkat dariku mengenai organisasi pergerakan di masa penjajahan Jepang. Semoga penjelasan singkatku mampu menghilangkan rasa penasaran kalian ya. Terima kasih.